Subhanallahi adada ma khalaqa fis sama. Subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi. Subhanallahi adada ma baina zalik. Subhanallahi adada ma huwa halik. La ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama. La ilaha illallah adada ma khalaqa fil ardi. La ilaha illallah adada ma baina zalik. La ilaha illallah adada ma huwa halik. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farija'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansyur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man zara qabra akhihi wa yajlisu indahu illa ista'nasa bihi hatta yaquma. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan akhina fillah al-mukarram Bapak Tuan Guru Haji Hamdani Kiha SPDI As-Salati. Yang tiang hormati dan muliakan semua anggota Barisan Hizbullah dari pimpinan pusat sampai ke bawah tuh sampai pimpinan ranting. Singkatnya, Bapak Ibu sekalian, jamaah pengusung, pengantar jenazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menegaskan, memberitahukan kepada kita semua. Apa firman Allah? Kul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir yang dimana mereka itu takut kepada kematian itu, bahwa sungguhnya kematian itu akan menjumpaimu. Jadi secara umum Bapak Ibu sekalian, hati nurani kita tidak ada mau mati. Yang tanya, mele kita mati becat-becat apa suwe-suwe? Mbedikan, mati becat-becat apa suwe-suwe? Darak dengan milih makin Bapak Ibu sekalian, mele becat mati. Yang pun dalam Al-Quran menyebutkan kematian yang kamu khawatirkan itu, tapi pasti akan menjumpaimu. Makin Bapak Ibu sekalian, kita lihat sekarang almarhum niki nggih. Kita tidak bisa bayangkan, makin beliau niki termasuk adalah salah satu jamaah yang dimana rembak niki yang berangkat umroh niki di bulan suci Ramadan. Cuman beliau niki kelompoknya lain. Tapi kita dari Sembalun niki nggih. Beliau sekitar mungkin yang dari Sembalun 20-an, yang kelompok Sembalun sekitar 19. Insya Allah makin Bapak sekalian kita saksikan niki almarhum insya Allah meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa makin Bapak Ibu sekalian? Karena beliau di akhir hayatnya sebelum berangkat niki ke tanah suci rajin jauh masjid niki, pelungguh jadi saksinya niki nggih, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi umroh di bulan Ramadan juga. Maka tidak ada lain perginya beliau niki almarhum niki Ama Subardin niki makin Bapak sekalian perginya umroh, perginya Nabi, pergi untuk menziarahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu takfiran li dzunub, untuk menghancurkan daripada segala dosa-dosa yang ada. Bahkan beliau sampai datang ke Mekah kemudian pulang juga membawa sakitnya. Jadi beliau diampuni dosanya dengan dua hal. Pertama, beliau sudah sampai di Mekah, sampai di Madinah. Kemudian kedua, pulang-pulangnya dalam keadaan sakit, di mana sakitnya ini beliau bawa mati. Dalam sebuah riwayat disebutkan, tidaklah seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang di mana dosanya tidak bisa diampuni kecuali akan diberikan dia penyakit oleh Allah. Maka dengan penyakitnya itu dia akan bawa mati dan dihapuskan segala dosanya. Amin. Jadi kita berbaik sangka kepada beliau. Makin Bapak sekalian, insya Allah beliau adalah mati dalam keadaan husnul khatimah.
Dan insya Allah mangkin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah menjamin, man zarani waqad wajabat syafaati kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertujuannya menziarahi aku, kata beliau, pergi ke Madinah untuk menziarahi aku, tidak ada tujuan lain, illa wajabat syafaati, kecuali wajib nanti di hari kiamat aku akan menyafaatkannya. Jadikan beliau sudah datang ke Madinah dalam keadaan ziarah kepada beliau, insya Allah beliau pasti mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian jamaah rahimakumullah. Niki pada hakikatnya napi bahasan ulama tasawuf niki. Sebenarnya kita niki mengantar orang yang hidup sejati. Ita ini mati sebenarnya. Yang tanya pelungguh, ita ini sebenarnya mati. Si hidup sebenarnya Pak Ustadz niki, si hidup adalah almarhum sebenarnya si hidup. Kenapa seperti itu? Karena kita belum dalam keadaan hidup yang sesungguhnya. Kita masih nyodok orang hidup di dunia ini. Hidup niki masih, kalau kita bahasakan, hidup aja masih nikmat tetu. Yang umumnya pun tidak tetu hidup niki mungkin. Karena mungkin Bapak sekalian, kita tidak akan selama-lamanya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Nabi sabda Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, man aradal akhirah tarqa zinatad dunya. Saya mele hidup surga. Saya mele mau surga. Tinggalang kenikmatan di dunia niki. Karena kenikmatan dunia niki hanya sementara. Mana buktinya mungkin yang kita antarkan niki adalah yang hidup mungkin Bapak Ibu sekalian. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man zara qabra akhihi, barang siapa yang menziarahi kubur saudaranya, wa yajlisu indahu, kemudian dia duduk di dekat kubur itu. Duduknya untuk berdoa, membaca zikir, membaca napi kalimat-kalimat thayyibah, membaca Al-Qur'an. Apa kata Rasulullah? Illa ista'nasa bihi, kecuali orang yang kita datangi, yang kita ziarah itu merasa senang, merasa tentram, hatta yakuma, sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi mungkin Bapak sekalian, almarhum niki merasa senang dia. Kalau orang merasa senang, dia hidup apa tidak? Hidup. Kalau orang mati tidak bisa merasa senang, tidak bisa merasakan dia. Mungkin Bapak sekalian, beliau tahu kita. Bahkan jangankan beliau, mungkin Bapak sekalian, semua yang ada di perkuburan ini merasa senang. Merasa senang. Syukur yang kita lu anggota Hizbullah niki datang le tene. Yang pemuda datang le kubur, mungkin kita niatkan untuk semua. Jangan hanya satu orang. Pelungguh membaca surat Al-Ikhlas, membaca ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir yang lain, niatkan kepada semua niki. Ada sebuah kisah, mungkin Bapak Ibu sekalian, disebutkan dalam kitab Ar-Ruh namanya, karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ada sebuah kisah di sana, beliau jelaskan, ada seorang hamba Allah dulu, seorang ibu yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa taatnya. Kemudian ini namanya ibu niki Rahibah. Dikenal beliau dengan Rahibah. Rahibah itu adalah orang yang ahli ibadah. Rahibah. Rahibah. Luar biasa rajin ibadah. Pada suatu saat dia meninggal dunia, meninggalkan seorang anak laki-laki yang taat juga kepada Allah. Saat meninggal dunia niki ibunya, ini sang anak ini tidak pernah meninggalkan ziarah kubur di hari Jumat. Tidak pernah. Setiap hari Jumat pasti dia datang menziarahi ibunya ini. Setiap hari Jumat. Pada suatu saat ketika dia berziarah, di malamnya itu dia bermimpi bertemu dengan ibundanya. Dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata anak ini kepada ibundanya? Apakah yang Allah berikan kepada engkau wahai ibuku? Ceritakanlah kepada aku. Dan apakah yang engkau inginkan wahai ibuku? Aku akan berikan, kata anak ini. Apa kata sang ibu niki? Tahukah kamu wahai anakku, aku tahu kamu itu ziarah setiap hari Jumat, di pagi Jumat. Tidaklah engkau berziarah ke kuburku, katanya ini sang ibu ini, kecuali datang malaikat memberikan aku kabar gembira, memanggil aku. Ya Rahibah, kata malaikat niki. Wahai Rahibah, anakmu sekarang datang, membawakan kamu bekal, membawakan kamu sedekah,
membawakan kamu pahala. Kemudian apa katanya rahibah niki? Ketika kamu datang di hari Jumat, tidaklah aku merasa senang, dan orang yang ada di sekelilingku itu semua, tetangga-tetanggaku itu merasa senang mendapatkan bagian dari doamu, dari zikirmu. Oleh sebab itu wahai anakku katanya, jangan pernah kamu tinggalkan ziarah kepadaku. Jangan pernah tinggalkan, karena sesungguhnya aku mengetahui kapan kamu datang. Berarti ketika kita ziarah mungkin Bapak Ibu sekalian, orang yang hidup, orang yang mati itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendengar doa-doa kita. Sehingga dalam kitab Ar-Ruh nuki tersebutang mungkin Bapak sekalian, innal mauta ya'rifuna min ziyaratihim yaumul jum'ah wa yauman qablaha wa yauman ba'daha. Sesungguhnya dengan si mati ino, tahu na dengan si datengin ya ino, si ziarahin ya keluarga na ino, piran tahu na mun lek jelo Jumat. Tok tabdol nih ziarah lek jelo Jumat. Lengan kelema sampai maghrib bembe terpilih jelo Jumat janiki. Dia dibangunkan, dikembalikan rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi wa yauman qablaha, jelo sebelum Jumat lek sore na jelo Kamis. Jelo apa kan ini? Jelo Kamis. Berarti kena hidup niki selapuan lek. Sore Kamis. Lagu ndek na zuhur na jamun Kamis dia. Ndek na kelema na ndek. Wa yauman ba'daha, dan sejelo sesudah jelo Jumat. Jelo apa? Jelo Sabtu jerak subuh sampai terbit matahari. Enggak na waktu na Sabtu je. Jelo Nabi jelo subuh sampai terbit matahari. Jelo Sabtu subuh terbit matahari. Yang ngomben pun nang no bahasa ulama, karena ke abdolan jelo Jumat si ireng na si jelo niki. Ya jelo Kamis ini yang ngomben pun abdol.